Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Neva Novianti pada pembahasan kita kali ini, yaitu membuat aplikasi Excel untuk pembukuan akuntansi. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara membuat bagan perkiraan dan juga neraca saldo. Ya, jadi pada bagan perkiraan tersebut kita sudah membuat 3 name rank, ya. Jadi kita membuat 3 nama untuk suatu rank. Yang pertama adalah name untuk nomor akun, ya, yang ranknya dimulai dari A6 sampai ke B29, yang terdiri dari nomor akun dan juga nama akun. Nah, yang kedua adalah name untuk saldo, ya, yang terdiri dari B9 sampai ke C29, ya, atau dari nama akun sampai ke saldo. Dan yang ketiga adalah untuk name akun, ya, name akun yang terdiri dari nama akun saja, ya, dari B6 sampai ke B29. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu saya membuat per neraca saldo awalnya itu 2 Januari 2017. Ya, jadi karena sekarang 2020, jadi kita ganti dengan 2020. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat jurnal, ya. Kita membuat jurnal di sheet baru, dan nama sheet 2 ini kita ganti dengan jurnal dengan cara kita klik 2 kali di sheet ini, kemudian kita ketik jurnal. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu judul jurnalnya, judul tabelnya, yaitu PT bersama kita bisa jurnal periode 2020. Oke. Nah, kemudian kita membuat judul-judul kolomnya. Yang pertama adalah tanggal, kemudian nomor bukti, keterangan, nomor akun, nama akun, kemudian debit, ya. Nah, jadi ini adalah nomor akun dan nama akun untuk sisi debit. Ya, kemudian kita buat satu lagi untuk sisi kredit. Oke. Oke, sekarang kita rapikan sedikit. Oke. Nah, sekarang kita beri judul kolom ini menjadi tabel kita memiliki header. Dengan cara kita klik tab insert, kemudian kita pilih table, dan di sini kita klik my table has header. Oke. Nah, sekarang kita memasukkan beberapa rumus, ya. Jadi ketika kita menjurnal, kita tinggal memasukkan nomor akun saja, dan maka nama akunnya sudah secara otomatis muncul. Kemudian kita masukkan angkanya. Oke, sekarang kita perlu membuatkan rumus untuk nomor akun, ya, yang ada scroll down ke bawahnya, sehingga kita tinggal pilih nomor akun yang akan digunakan untuk menjurnal. Oke, sekarang kita klik data, kemudian pilih data validation. Nah, di validation kriteria ini, di isian allow, kita pilih list. Nah, di source, kita klik tanda ini, dan kemudian kita pergi ke sheet akun, dan kita blok dari nomor akun 111 sampai 611. Kemudian tekan enter, dan klik OK. Nah, sekarang kita membuat rumus untuk nama akun. Ya, jadi untuk rumus nama akun, kita menggunakan rumus if,
dan juga menggunakan rumus VLOOKUP ya. Oke, sekarang masukkan rumus if. Nah, kemudian kita tambahkan satu rumus lagi, rumus ISNA. Rumus ISNA ini untuk mencegah adanya isian yang non available ya. Jadi ini sudah ada keterangannya, check whether a value is non available and return true or false ya. Jadi rumus kita menjadi lebih akurat. Ya, oke, sekarang kita baru masukkan VLOOKUP di isian value ini. Kita masukkan VLOOKUP. Oke, sekarang kita masukkan lookup value. Lookup value-nya adalah yang ada di nomor akun. Nah, sekarang table array-nya adalah nomor akun ya. Kita langsung saja menggunakan nama rank saja karena kita sudah memberikan nama di rank itu. Oke, sekarang call index number-nya adalah kolom kedua dan kita pilih false ya. Kemudian kita tutup kurung dan kutip 2 kali. Kita tutup kurung, kasih pemisah dan kutip 2 kali dan pemisah lagi. Oke. Kemudian kita masukkan lagi rumus. Maaf, harusnya ini ada satu lagi. Oke, nah, jadi kalau tadi sebelumnya saya kasih tanda kurung 1 saja dan ini dia membacanya masih rumus ISNA. Jadi untuk ini kita harus masuk lagi ke rumus if. Ya, kita ketik lagi tanda kurung kedua, maka dia baru masuk ke rumus if. Nah, ini adalah logical test. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu jika value if true, maka kita kutip 2 kali, kemudian baru kita masukkan lagi value if false-nya, yaitu VLOOKUP lagi, rumus yang sama dengan yang value ini. Oke, sama ya dengan yang tadi. Error-nya nomor akun. Kemudian call index number-nya kolom kedua dan kita pilih false. Tutup kurung dan tutup kurung 1 lagi. Enter. Oke. Nah, di sini kita sudah masukkan rumus untuk di nomor akun dan juga nama akun. Sekarang kita tes di nomor akun. Nah, kita sudah mempunyai daftar nomor akun. Kita tinggal pilih saja ketika kita menjurnal. Misalnya kita masukkan yang 112. Nah, maka secara otomatis langsung keluar nama akunnya. Oke, ini kita copy saja untuk di kredit ya, di kolom nama akun, nomor akun dan juga nama akunnya. Namun, ketika kita mengcopy, kita perlu mencek lagi apakah rumusnya bergeser atau tidak. Nah, ternyata dia masih mengacu ke nomor akun yang ada di sisi debit. Maka kita perlu menggesernya. Ya, ini kita hapus. Kita hapus dan kita masukkan nomor akun untuk sisi kredit dan yang ini juga kita ganti nomor akun di sisi kredit. Oke. Nah, sekarang kita tinggal kopikan ke bawah. Kita kopikan sampai baris 25 saja ya, cukup dulu. Oke. Sekarang kita hapus terlebih dahulu nomor-nomor akunnya. Oke. Coba kita cek lagi. Oke, rumusnya sudah berfungsi ya. Oke. Sekarang kita perlu membuat rumus untuk penjumlahan di sisi debit dan juga di sisi kredit. Ya. Oke, sekarang untuk menjumlahkan kita cukup tinggal klik auto summary. Oke. Dan untuk sisi kredit juga kita klik auto summary. Oke. Nah,
sekarang kita perlu membuat sebuah catatan koreksian apakah jumlah debit dan juga kredit itu sudah seimbang. Ya, di sini kita bikinkan catatan, kemudian kita menggunakan rumus if, yaitu kita klik if. Sekarang kita masukkan logical testnya. Logical testnya adalah apabila jumlah di debit itu sama dengan jumlah di kredit, ya, maka keterangannya adalah seimbang. Ya, diingat lagi kalau ada kita menggunakan suatu teks, maka kita harus menggunakan tanda kutip, ya. Oke, sekarang jika salah maka harus cek lagi. Oke. Sekarang ini kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kita rapikan sedikit. Oke. Sekarang kita ganti fontnya menjadi Times New Roman biar terlihat lebih rapi. Times New Roman. Oke, dan ini kita bold dan kita kasih italic ya, miring. Oke. Nah, sekarang untuk judul juga kita rapikan. Kita perbesar. Dan kita beri bold. Dan kita letakkan di sisi tengah di sepanjang kolom ini dengan cara kita klik, kita blok ya, kita blok sampai habis besaran kolomnya dan kemudian kita klik merge and center. Oke, untuk mengkopinya ke bawah kita klik format painter ini ya. Oke. Cuman yang periode kita perlu perkecil sedikit. Oke, pada dasarnya jurnal kita blankonya itu sudah selesai. Nah, untuk melihat apakah ini sudah sesuai ya, apakah ini sudah bisa memudahkan kita, maka kita coba membuatkan transaksi. Oke, sekarang kita buatkan transaksi. Oke, di sini saya sudah mempunyai contoh soal ya yang bisa kita masukkan ke dalam jurnal tadi. Oke, kita masukkan. Oke. Nah, soal pertama adalah pada tanggal 1 Januari 2020 menerima pembayaran piutang dari CV Harari sebesar 5 juta. Oke, kita masukkan tanggalnya 1/1/2020. Keterangannya adalah menerima pembayaran piutang dari CV Harari. Oke, ini keterangannya cukup panjang. Kita hapus pembayaran. Jadi menerima piutang dari CV Harari. Oke, nah kalau kita menerima piutang, artinya kita menerima sejumlah uang atas pelunasan piutang tersebut. Jadi sisi debitnya adalah kas. Kas ada nomornya adalah 111.
Oke, kemudian kita masukkan angkanya 5 juta. Oke, ini tidak ada pemisah satuannya, maka kita cukup di blok saja dan kita ketik koma style ini. Oke. Nah, jadi sudah otomatis ada pemisah di sini. Oke, ini juga. Oke, nah sekarang untuk sisi kredit, jika kita menerima pembayaran piutang, maka piutang kita akan berkurang. Ya, nomor piutang adalah 113, angkanya juga 3 juta rupiah. Oke. Transaksi nomor 2, yaitu pada tanggal 3 Februari 2020, yaitu menjual barang dagang secara tunai sebesar 17.500.000 dengan kos barang terjual sebesar 12 juta. Nah, di sini ada kata-kata kos barang terjual. Ya, ini adalah sama dengan harga pokok penjualan. Ya, di sini saya menggunakan kata-kata kos barang terjual, yaitu kata kos adalah dikembangkan oleh Profesor Suarjono, ya, yang diambil dari kata cost of goods sold. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin lain kali akan saya buatkan videonya untuk membahas ini. Oke, sekarang kita gunakan saja terlebih dulu kos barang terjual. Oke, nah kita masukkan tanggalnya yaitu 3 Februari 2020, penjualan secara tunai. Secara tunai. Nah, jika kita menjual barang secara tunai, tentu kita juga menerima kas, ya. Maka debitnya adalah kas sebesar 17.500.000. Kemudian kreditnya adalah 411, ya, yaitu penjualan. Angkanya juga 17.500.000. Oke. Nah, sekarang kita mencatat kos barang terjualnya karena kita diasumsikan kita menggunakan metode perpetual, ya, dengan pencatatan persediaannya secara terus-menerus. Oke, tanggalnya 3 Februari 2020, mencatat kos barang terjual. Barang terjual. Nah, untuk mencatat kos barang terjual, maka sisi debitnya adalah kos barang terjual sebesar 12 juta rupiah. Kemudian kreditnya adalah persediaan, karena kita menjual barang tentu persediaan barang kita berkurang. 12 juta rupiah. Oke. Nah, sekarang masuk ke transaksi yang ketiga, yaitu membeli persediaan barang dagang kepada PT Ibiku sebesar 20 juta secara kredit. Oke, 15 Maret 2020 membeli persediaan barang dagang. Maka jika kita membeli persediaan barang dagang, tentu persediaan barang dagang kita bertambah, ya, karena kita membelinya. Oke, nah angkanya 20 juta rupiah. Nah, kita membeli secara kredit, artinya hutang kita menjadi bertambah. Oke, hutang nomornya adalah 211. Angkanya sama 20 juta rupiah. Oke. Sekarang lanjut ke transaksi nomor 3. Yaitu membeli tambahan bahan habis pakai sebesar 1.500.000. Oke, tanggal 9 April 2020
kita membeli bahan habis pakai. Nah, maka sisi debitnya adalah bahan habis pakai. Bahan habis pakai nomornya adalah 115. Angkanya 1.500.000. Kita asumsikan ini dibeli dengan tunai, maka kreditnya adalah kas. 1.500.000. Oke, kemudian tanggal 17 bulan 5 kita membayar utang kepada PT Ibuku untuk pembelian tanggal 15 Maret. Oke, ini pelunasan utang kepada PT Ibuku. Nah, karena kita sudah membayar hutang, maka hutang kita akan berkurang. Nah, untuk hutang berkurang ada di sisi debit, ya. Jadi kita debitkan hutang usaha sebesar 20 juta rupiah dan kreditnya adalah kas 20 juta rupiah. Kemudian kita menjual lagi barang dagang sebesar 25 juta dengan kos barang terjual 19 juta rupiah secara kredit. Oke, jurnalnya hampir sama dengan yang tadi. 27 Juni 2020. Ini penjualan secara kredit. Maka karena penjualan kita secara kredit, maka yang bertambah adalah piutang, ya, bukan kas. Sebesar 25 juta rupiah. Kreditnya adalah penjualan, angkanya sama, 25 juta rupiah. Nah, untuk tanggal yang sama, kita juga mencatat kos barang terjual. Maka debitnya adalah kos barang terjual 19 juta rupiah dan kreditnya adalah persediaan. Persediaan 112 ya. Oke. Angkanya 19 juta rupiah. Oke, kita sudah selesai menjurnal. Sekarang kita cek apakah transaksi kita sudah benar atau sudah seimbang. Oke, ternyata transaksi kita keterangannya adalah cek lagi, artinya ada suatu kesalahan. Oke, kita cek. Menerima piutang dari CV Harari, debitnya kas 5 juta, kreditnya piutang dagang 3 juta. Nah, ini tidak sama ya, harusnya sama sisi debit dan kredit. Kita ganti, ini adalah 5 juta rupiah. Oke, sekarang sudah seimbang. Oke, demikian tutorial untuk membuat jurnal. Selanjutnya kita akan membuat buku besar ya. Untuk kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Untuk buku besar nanti akan saya buatkan lagi videonya. Oke, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.